Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai analisis isu kontemporer dengan tema judi online, di mana kelompok kami beranggotakan saya sendiri Lutfi dengan 4 rekan saya, ada Iqbal, Sonia, Oki, dan Egidia. Pertama, saya akan menjelaskan definisi apa itu isu kontemporer dan judi online. Isu kontemporer merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan dan menjadi topik utama di masa sekarang. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal. Dalam dunia yang berkembang, seperti saat ini, banyak isu kontemporer yang bermunculan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Selanjutnya, judi online. Judi online merupakan aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan melalui internet. Zaman dahulu, ada masyarakat judi itu melakukannya dengan langsung, bukan dengan internet seperti saat ini. Contoh judi online yang sedang trending saat ini ada poker atau judi online yang melibatkan kartu di mana pemain bertaruh dan bersaing untuk mendapatkan kartu terbaik, ada mesin slot, dan taruhan pada acara olahraga. Saya Maulana Iqbal akan coba menjelaskan tentang latar belakang kenapa sih judi online itu belakangan ini sangat marak. Yang pertama itu latar belakangnya adalah yang pasti kemajuan teknologi. Nah, kalau bicara tentang judi ya, banyak sumber sejarah yang mengatakan kalau judi itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Romawi kuno, Yunani kuno. Semua manusia pada saat itu sudah berjudi dengan keterbatasannya pada saat itu. Nah, apalagi sekarang dengan adanya internet, HP, teknologinya yang semakin maju, orang akan semakin mudah untuk melakukan judi online. Jadi sebenarnya kemajuan teknologi ini pisau bermata dua ya. Kita bisa dapat dengan mudah mempergunakannya membantu hidup kita, tapi ketika kita tidak bijak menggunakannya ya kita akan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi. Kebanyakan yang terjerumus, orang-orang yang terjerumus ini kita tahu kalau kondisi ekonominya tidak bagus. Nah, faktor ekonomi ini didorong lagi dengan latar belakang yang selanjutnya, yaitu kurangnya edukasi atau literasi keuangan. Nah, mereka itu beranggapan kalau judi ini merupakan cara instan, cara singkat untuk mengatasi masalah ekonomi mereka. Padahal kita tahu kalau secara ilmu ekonomi tidak ada hal yang instan untuk mengatasi masalah ekonomi ya kecuali dengan bekerja. Kemudian latar belakang yang selanjutnya adalah promosi yang agresif di sosial media. Kita tahu kalau kita scroll Instagram, TikTok pasti ada banyak selebgram, artis-artis yang secara terang-terangan mempromosikan kegiatan judi online-nya. Ini berhubungan dengan latar belakang yang kedua, yang selanjutnya, yaitu kurangnya pengawasan hukum. Nah, padahal kita tahu di Instagram itu secara terang-terangan artis-artis selebgram itu mempromosikan judi online-nya, tapi karena kurangnya pengawasan hukum, mereka ya santai-santai aja mempromosikan itu gitu. Perkenalkan, saya Sonia Fitania Huba akan menerangkan mengenai penyebab judi online. Journal of Social Science Research 2024, penyebab judi online itu ada dua, yaitu dari berdasarkan faktor internalnya dan kemudian dari faktor eksternal, artinya dari lingkungan. Internal itu dari dalam diri sendiri. Faktor internal ada tiga. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Masyarakat yang cenderung terkena judi online adalah masyarakat yang berekonomi dari tingkat menengah kemudian ke tingkat bawah. Karena apa? Karena sekarang sulit mendapatkan lapangan pekerjaan yang semakin sedikit, tingkat kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan semakin sulit, sehingga masyarakat
cenderung berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan uang dengan banyak dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, yaitu salah satunya melalui judi online ini. Kemudian dari faktor persepsinya, masyarakat beranggapan bahwa kemungkinan menang judi online ini besar, sehingga masyarakat bisa mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tanpa harus bekerja capek, tanpa harus kena panas-panasan, tanpa harus bersusah payah melamar pekerjaan. Padahal namanya teknologi, kita lawan, pasti teknologi itu udah dirancang bahwa kita pasti akan kalah, sehingga kemungkinan kalahnya itu lebih besar justru daripada kemungkinan menang. Yang ketiga adalah dari faktor kesadaran hukum yang masih rendah. Apa sih sebenarnya dampak hukum apabila seorang tertangkap bermain judi online? Berdasarkan pasal 303 bis KUHP, seseorang yang tertangkap bermain judi online akan dikenakan penjara maksimal selama 4 tahun dan denda maksimal paling banyak sebesar 10 juta. Nah, ya, dari faktor eksternalnya ada dua. Yang pertama itu dari faktor perkembangan teknologi. Yang satu lagi adalah faktor lingkungan. Faktor perkembangan teknologi itu apa? Karena teknologi yang semakin canggih, sehingga di media sosial sekarang, misalnya Google, Instagram, Facebook, sangat banyak sekali itu artikel-artikel atau iklan-iklan yang mengajak untuk masyarakat bermain judi online. Nah, teman-teman tentu tahu ya, bahkan kita sudah memasang antivirus ataupun blokir situs-situs yang berbahaya. Tapi bisa aja ada celah iklan-iklan judi online itu bisa masuk ke dalam HP kita. Dari faktor lingkungan sendiri, ternyata survei menunjukkan tidak hanya masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah saja yang terjerat judi online tadi. Ternyata dari masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas juga bisa terjerat judi online karena faktor lingkungan. Teman dia berada di lingkungan yang salah, otomatis apabila salah satunya sudah masuk ke lubang yang salah, dia mau tidak mau pasti akan mengajak temannya untuk ikut bermain judi online, sehingga mereka akan bersama-sama terjumus ke dalam lubang hancuran tersebut. Saya Oki Bayu Hermawan akan menjelaskan tentang efek yang ditimbulkan dari judi online. Terus yang pertama, kerugian finansial dibagi menjadi 3, yaitu kekalahan yang besar. Judi online seringkali menyebabkan kerugian finansial yang besar, bahkan hingga menelan seluruh tabungan dan aset. Yang kedua, utang yang meningkat. Untuk membiayai perjudian, pemain seringkali mencari pinjaman online, bahkan utang ke teman atau keluarga, yang kemudian menyebabkan masalah keuangan yang lebih besar. Yang ketiga, tindakan kriminal. Dalam upaya mendapatkan uang tambahan untuk bermain judi, beberapa pemain bahkan melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau penipuan. Yang kedua, gangguan psikologis, stres dan kecemasan. Kekalahan dalam judi seringkali memicu stres dan kecemasan, bahkan depresi. Isolasi sosial. Pemain judi online cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar, merasa tidak nyaman dengan orang lain, dan kehilangan momen penting dalam hidup mereka. Gangguan kesehatan mental. Kecanduan judi online juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti gangguan tidur, gangguan konsentrasi, dan masalah lain yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, kerusakan hubungan interpersonal dibagi menjadi 2, yaitu konflik keluarga dan kerusakan hubungan dengan teman. Konflik dalam keluarga. Judi online dapat menyebabkan konflik dalam keluarga karena pemain menjadi kurang peduli dan kurang mengerti terhadap hubungan keluarga mereka. Yang kedua, kerusakan hubungan dengan teman. Kecanduan judi online juga dapat merusak hubungan dengan teman karena pemain cenderung menarik diri dan kurang peduli dengan mereka. Perkenalkan, saya Egide Nabila Aisy akan menjelaskan solusi penyelesaian masalah terhadap judi online. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas dari pihak yang berwenang. Undang-Undang Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 Ayat 2, Pasal 45 Ayat 2 UU ITE menjadi dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku perjudian online. Dan yang kedua, sosialisasi aktif kepada masyarakat mengenai konsekuensi dan dampak negatif perjudian online bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap hal negatif tersebut. Dan yang terakhir, ada peran aktif masyarakat. Peran aktif masyarakat juga tidak kalah penting dalam hal penyelesaian masalah judi online ini, seperti membentuk komunitas yang positif, contohnya membentuk komunitas olahraga dan pelatihan kerja bagi masyarakat. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai judi online. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.